tidak konsentrasi bidinya di pertandingan dia bang. Barang yang mendengar ya. Tapi yang mudah-mudahan yang bisa urusan Ridwan dibahas. Misalnya contohnya ada saya makan setelah sujud mau bangun kan. Jadi dia putus. Allah berhenti pas diri bar Allah bar gitu Pak. Kunaon masih diberenelai kan? Kunaon masih diberenelai. Nah, harus ditelusuri apa yang menyebabkan terjedaknya. Ini yang diceritakan adalah takbiratul ihram. Ya. Lamun takbiratul intiqal, ya, takbir perpindahan dari satu rukun fi'li ke rukun fi'li yang lain, ya, tidak ada penyebutan secara seperti itu. Tetapi kita harus tahu dulu, naon anu menyebabkan takbiratul intiqal eta kapisah. Allahu berdiri. Yang seperti itu selama ini. Nah, itu hukumnya dari sekarang umur dari Raja lahir sampai sekarang udah 50 tahun lebih. Yang udah ini bagaimana? Wa yufaru ma salat. Yang harus membiarkan berlalu di hampura kita oke. Bagi masyarakat yang lain yang ini mungkin masih makanya kudu ngaji itu. Sebetulnya Pak Tony, ini mah hanya menguatkan. Ini sudah dibahas di Sakinah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadata wa hatta la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala khairin tidha wa jillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Halaman 29. Halaman 29 yang dibaca tinggal halaman 30 ya, tapi penjelasan masih halaman 29. Penjelasan kemarin bahwa rukun sholat itu ada 17. Yang pertamanya niat ya. Kemarin kita sudah mendapatkan penjelasan bahwa niat itu mencakup 3 syarat dan 2 kewajiban. Yang syarat sudah disebutkan, yaitu harus ada qasdul fi'li, kemudian yang kedua ta'in, dan yang ketiganya adalah fardiyah. Sekarang yang kedua wa ammal wajibani. Adapun 2 hal yang menjadi kewajiban di dalam niat. Ya. Ini sentuhannya sudah sentuhan tasawuf ya. Kalau kemarin kita belajar di Sapinah ya, sentuhannya hanya fikih saja sehingga cukup sebetulnya apa yang ada di dalam fikih pun ya. Tetapi ketika kita ingin meningkatkan kualitas ibadah kita, maka sentuhan sulam taufik boleh kita amalkan. Nah, apa yang 2 hal yang menjadi kewajiban saat kita melakukan niat? Ahaduhuma muqaranatut takbiri haqiqatan ya. Jadi kita itu harus menyertakan takbir ya, hakikotan, secara hakiki. Tidak cukup hanya sekedar urfi ya. Jadi muqaranah itu ada muqaranah hakikiyah, ada muqaranah urfiyah. Seperti apa muqaranah hakikiyah dan seperti apa muqaranah urfiyah? Halaman 29. Kalau yang di tengahnya dari 1 2 3 4 5 6 7 dari bawah ya. Muqaranah hakikiyah itu adalah bi ayastahdira fi'la sholati wa iqa'u qasduha wa niyatul fardiyah ma'a hamzatil jalalati ila tamamir ra. Jadi muqaranah hakikiyah itu ya, menyertakan niat saat mengucapkan takbiratul ihram itu adalah barengnya ucapan niat dari kalimat usolli fardhu duhri. Nah sebenarnya yang wajib cuma itu kan, usolli fardhu duhri kan sakitu qasdul fi'li yin sama fardiyah teh cukup tilu, usolli fardhu duhri kah tangan sakitu. Ucapan itu ya harus muqaranah dari mulai alifnya lafaz Allahu sampai ro-nya lafaz akbar. Jadi kalimat lamun diurang masuk nawaitu usolli fardhu duhri ya,
komo make erek panjangkeun deui pek bae ngan sunahnya arba'at takbiratin mustaqbil kiblati adaan makmuman lillahi taala. Tapi lamun panjang teuing usolli fardhu duhri ya, usolli na qasdul pilih ya, fardhu na fardiyah duhri na ta'yin cukup ya tau ge sakitu ge usolli fardhu duhri. Nah, kalimat usolli fardhu duhri itu yang disebut dengan muqarronah hakikiyah itu dari mulai Allah sampai ro nalapan akbar itu harus bareng. Ya. Tapi di sini disebutkan ya, muqarronah hakikiyah kadang-kadang yurisul waswas. Ngawaris karena waswas. Maka ya Imam Rafi'i ya mencukupkan muqarronah urfiyah. Walaupun kalau dalam kajian Sulam Taufik mah teu cukup, walau bagi orang awam sekalipun muqarronah urfiyah. Naon muqarronah urfiyah? Jadi usolli fardhu duhri teh di awal unggul atau di akhir unggul. Karek Allahu usolli fardhu duhri geus beres akbar ya, atau keur usolli keur Allahu encan usolli fardhu duhri pas akbar usolli fardhu duhri gitu. Kartos teu? Ente. Ya. Jadi nah, iya. Nu disebutkeun muqarronah teh jadi kieu. Ngucapkeun niat teh lain sama lain deh. Bukan sebelum Allahu Akbar, bukan sesudah Allahu Akbar. Tapi kudu bareng antara Allahu Akbar jeung usolli fardhu duhri. Mulut mengucapkan Allahu Akbar, usolli fardhu duhri dina hate. Maka sejak awal kita belajar di kitab Sapina, niat teh ulah ngerteg, ulah hutiro, dikeretegeun ku hate, tapi niat teh qasdu, ngamaksud migawe hiji perkara. Lamun ngamaksud, sebanyak apapun kalimat, rentetan kalimat yang kita ucapkan, itu akan jauh lebih cepat dibanding dengan khotru, dibanding dengan talafud. Jadi orang nyebutkan Allahu Akbar di mulut, dina hate mah bisa nawaitu usolli fardhu duhri al-barakati mustaqbil berarti ada imaman lillahi taala. Ngan bahasa mulut eta tong dijadikeun bahasa hate. Lamun bahasa mulut jadi bahasa hate, eta namana hutro, namana ngerteg. Ya, tapi lamun nawaitu usolli fardhu duhri arba'a rakaatin mustaqbil kiblat ada nilai tadi qasdu mah teu kudu dikeretegeun. Da kieu Allahu Akbar beres dah. Dari nawaitu usolli sampai arba'a rakaatin mustaqbil kiblat ada nilai ta'ala beres. Dilatih. Ya. Tapi untung Imam Rafi'i memberikan pendapat usolli fardhu duhri cukup di awal unggul atau di akhir unggul. Tok naon untuk hartosna yeuna? Teu diucapkeun ku omongan. Teu. Dina jero hate. Pada saat dulu Rasulullah, sahabatna salat, kumisnya nggak bergerak sama jenglotnya. Nah, eta. Tah, kita teh siapa? Anas bin Malik ya. Nah, tapi Anas bin Malik itu kan diprediksi tidak sholat tepat di belakang Rasulullah, tapi di barisan belakang. Gitu. Untung tadi maca. Nah, jadi ada seorang sahabat memang ya. Jadi kata sahabat itu, tidak ada yang aku dengar dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sholat kecuali takbir. Kalimatnya itu. Ya. Kecuali takbir. Ya iya itu memang. Ya. Nah, tapi itu juga jadikan alasan bahwa niat itu harus qasdu, bukan di awal, bukan di akhir. Jadi kalimat Anas bin Malik yang mudah-mudahan telepatnya, kalimat Anas bin Malik yang mengatakan bahwa aku tidak melihat, tidak mendengar Rasulullah ketika mau melakukan sholat suatu bacaan kecuali takbir. Cek anu yang pertama ya, takbir we henteu aya niat. Cek nu hiji deui justru niatna dina hate di qasdu teh ya. Jadi takbir teh niat teh tidak diucapkan sebelum takbir dan tidak diucapkan setelah takbir. Kumisna tegerak tantu naon sababna niat teh dina hate.
Ari anu diucapkeun ukur Allahu Akbar. So ini rame di mana? Sebelum sholat suka ada yang melapatkan Sunnah eta mah. Wa talaffuzu biha sunnatun. Mengucapkan niat ya sebelum takbiratul ihram, bahkan sebelum indagos diawali juz'in, itu adalah sunat ya. Jadi nawaitul wudu li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala ya. Belum kan? Wudunya belum. Karena niat wudu harus indagos diawali juz'in minal wajib. Pasti dia kakarak nawaitul ghusla li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ke wudu si teu hese. Naon sababna? Nawaitul wudu'a. Nawaitul wudu'a. Ya. Nawaitul wudu'a ya. Wudu si gampang. Sabab wudu teu make takbir kan? Ya. Pas nyimpen nawaitul wudu'a di dia, tapi dina waktu salat di mana niat itu harus berbarengan dengan rukun yang pertama saja disebutkan karena niatnya rukun zihni ya. Dengan rukun kauli yang pertama takbir ya. Allahu Akbar, pas nyebutkeun Allahu Akbar teh dina hate niat tah eta kakarak niat anu sesuai dengan apa yang disebut niat. Wa mahaluha arba raqaatin karena salat zuhur mah 4 rakaat. Jadi teu pan disapina tos eta nya dina aniatu salah sadarojatin teh tos disebutkeun bahwa makmuman lillahi taala bahwa arba raqaatin eta mah hanya sekedar sunnah. Tapi engke aya dina bab al-qudwah kapan kita harus menyebutkan makmuman, kapan kita harus menyebutkan imaman. Ya. Ada beberapa tempat imam kudu lazim, bahasa lazim wa yalzamu lil imami ya, dan lazim kepada imam untuk mengucapkan kalimat imaman di mana kayak di nasabina aya paling 2 halaman deui aya babna. Dia gono ada dina salat fardu ya mah teu kudu ya. Enggak. Ya. Ya, susah. Mengapa susah? Karena kita belum terbiasa. Allah bisa karena biasa. Kalau dibiasakan mah bisa. Ya, punten. Pak Ustadz Ridwan, saya, Pak Haji Sidik, diprediksi kalau saya diakui pernah mengalami masa was-was. Ya, pernah mengalami was-was. Ya. Mengapa pernah mengawali masa was-was? Karena semakin kita mempelajari fikih, ketika kita tidak luas bukan luas lega, bukan berani. Nah, kalau kita tidak ada keberanian, ya, itu yurisul waswas, bakal ngawari karena waswas. Bahkan yang hakiki itu ya, dari awal sampai akhir Allahu Akbar kudu aya nawaitu soli, kudu lempeng ya, nawaitu soli fardhu duhri ya, dari Allah sampai ibaratnya kudu aya ya, kita nggak was-was. Bahkan disebut-sebut bahwa muqarronah urbiah bisa menangkal was-was ya. Pokoknya mah cek adat nu disebut muqarronah disebut bareng teh kitu nya geus sakitu eta mah rek di awal wungkul rek di akhir wungkul ya. Atau cek adat nanti A sampai R eta disebut muqarronah atau ngabarengan ya. Cek adat cek kebiasaan kumaha gitu ngan hari di urang mah can dibiasakeun sehingga teu nyaho anu disebut muqarronah urbiah berbarengan secara adat secara kebiasaan mana ya, nah di awal unggul, nah di akhir apa dari A sampai R, dari A sampai R ya. Nah ayeuna urang nyieun kebiasaan ya, urang nyieun kebiasaan sok urang biasakeun dari A sampai R. Teu sanggup cenah oke, lamun teu sanggup awal we unggul ketika Allahu usolli fardhu duhri ya, sakitu ge cukup. Tapi walau bagaimanapun buat kita yang sudah membaca niat itu, yang suka membaca niat itu, usolli fardhu duhri arba'a raqaatin mustaqbilal qiblati adaan mahmuman lillahi taala, mun teu kitu asa teu salat, asa teu anggeus. Nah, tapi orang tetap kembali lagi. Ulah jadi kieu tapi nya
ada hese sholat geuning niat ge riwah mau sholat ulah. Kan orang diajar we. Orang diajar niat. Sim kuring oge saya juga rek nalukeun niat teh lila. Rek nalukeun niat teh lila. Jujur esok aya was-was rek niat teh. Bapak-bapak mah teu kaparangi was-was. Nih para pengajar ini sering was-was. Nah bapak-bapak alhamdulillah teu kapanggih was-was. Ngan ari teu kapanggih was-was nanti karena lalawara. Bodoh amat aing mah erek naon teh erek keuna erek henteu niat Allah mah maha uninga ieu tanpa ada keinginan untuk mempelajari agar sholat kita itu jauh lebih baik lagi. Tapi mata bapak-bapak cindukul di dia oge pada duduk di sini oge menginginkan sholatnya jauh lebih baik lagi. Nah itu bahnya pas hayang-hayang lu ya udah hade meureun. Tapi kelihatan dari kami waktu antara niat dengan batin itu korelasinya tinggi. Alhamdulillah. Berarti ini dari tetangga sebelah kita nih nampaknya agak benar mereka ya. Yang mana nih Pak? Ya dengan tadi kalimat bahwa dengan tanpa niat aja kami sudah bahwa betul kita akan. Oh, bukan tanpa niat Pak. Kalau tanpa niat masalah. Karena innamal amalu biniat. Tetapi tidak menglafalkan niat, tidak mengucapkan niat yang dalam arti di mulut, niat aku sholat duhur 4 rakaat di mulut kita tidak begitu, nggak apa-apa, tapi harus di dalam hati ngucapin niat. Salah kaprah oge, atupan orang indit ti imah ka masjid teh rek sholat, geus niat ya tau teu bisa. Nah nungarana niat nah ya nungarana niat qasdu sayin muktaronan dipilihi, kita bermaksud melakukan sesuatu disertai dengan melakukannya. Bah anjing abdi bade silaturahmi ka imah abah lain niat eta ajam disebutna bermaksud melakukan sesuatu tanpa diberangi dengan melakukan. Tapi lamun kieu Assalamualaikum bah abdi bade ka dinya silaturahmi bari lempang tah eta niat geus aya niat. Nah kitu tadi bahasa agama mah. Jadi kalimat teman-teman tetangga sebelah kita kan kita dari rumah datang ke masjid geus niat rek salat iraha niat salatna. Sebenarnya ada hadis. Iya. Ada yang hadis yang mendukung terhadap ini perbandingan lah. Iya. Kita kan udah biasa lah tadi dengan niat dan juga sebagainya. Ada yang menjelaskan bahwa apa diizakan kita udah melakukan niat gitu. Ada nggak yang mendukung terhadap? Nah, abdi tidak konsentrasi didinya, dikonsentrasikan ieu bah. Barang yang mendengar ya. Tapi kayak mudah-mudahan kayak Ustaz Ridwan dibahas ya. Mukoran mana mazhabna ya. Supaya kita betul lah. Ya. Tidak sentris lah. Betul. Mungkin ketika kelompok-kelompok itu ada karena memang pendapat itu ada dan didukung oleh dalil. Nah kita sebagai orang-orang yang tawasud, orang-orang yang nengah-nengah, orang-orang yang bertoleransi tinggi, nggak usah lah ketika ada orang yang berbeda dengan kita, hayo kita jadi tidak bersahabat dengan mereka. Ya, orang mah tetep kita melakukan amaliyah seperti yang kita yakini tanpa harus mencaci maki amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh orang lain. Nu kadua ieu. Nu kadua rada langkung hese deui ya. Nu kadua Nah, wasanihi mah istishabun niyati zukiro hatta yaprugo minat takbiri. Ari tadi mah rangkaian kalimat nawaitu usolli sampai lillahi ta'ala teh dari A sampai R. Anu kadua mah aya eta niat, aya eta niat dina hate urang, cuman telna dina hate urang, beradanya di dalam hati urang dari awal takbir sampai akhir harus ada. Jadi bukan hanya qasdunya saja, tetapi kondisinya pun harus ada. Jadi memahami narada hese deui wae.
Oke, halo. Wajib ya hukumna. Ya, wajib hukumna takbir berbarengan dengan niat, dengan menghadirkan qasdu fi'li, ta'yin dan fardiyah. Ya. Jadi hadirna qasdu fi'li, nawaitu usolli, ya. Ta'yin zuhrina, fardiyah farduna nu kahiji eta teh kudu dihadirkeun. Yang kedua, langgengna niat, langgengna nu tadi dari awal takbir sampai selesai takbiratul ihram harus ada. Jadi teu meunang malaweung Allahu Akbar ari nawaitu usolli sampai lillahi ta'ala nama cumpon dari A sampai R, ya. Tetapi ruhna, nah ini kembali lagi ke awal hudurul qalbina wa huwa ruhus sholat, ya. Hadirnya hati saat melakukan niat itu dari awal sampai akhir, dari awal takbiratul ihram sampai dengan akhir takbiratul ihram harus ada. Liar. Terus tadi Don ada kalimat yang lebih sederhana. Istishabun niat dzukira bidomil dzal hatta yafrugo minat takbir. Beres takbir, ya. Dari awal takbir sampai akhir takbir eta niat teh kudu manteng aya. Ulah di pasar ya, Pak. Nah, ulah aya ka pasar. Nah, gitulah. So, kumaha? Jadi selama kita niat itu jangan sampai ada niat yang lain. Jadi mulai Allahu Akbar, niat sholat jangan sampai ada yang lain. Karena kalau ada niat yang lain selain sholat, ketika akbar berarti udah nggak sah. Udah enggak, ya. Makanya harus tetap dari awal sampai akhir itu harus istishab, terus ada. Istishab itu suatu kondisi dari awal sampai akhir itu mayang, ya. Mayang dari awal sampai akhir itu. Ya. Iya betul, konsentrasi. Ya, aya bahasan konsentrasi aya. Ya. Dina takbir aya bahasan konsentrasi. Ya. Kayak kartos atas. Terus tapi liurnya. Ya. Nu penting ulah kieu. Nawaitu sholli fardhu dhuhri al barakatan keadaan imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar, ari pas Allahu Akbar kosong. Eta anu nawaitu sholli di awal eta mah latihan. Ngomandoin. Ya. Jadi nawaitu sholli fardhu dhuhri eta ngomandoin. Anu sajatina niat mah pas Allahu Akbar. Lain pas indit imah lain pas indit imah lain, ya. Kunaon Pak Mista sakit? Oh, mohon mengatraskeun atuh. Ya. Oke, yang kedua sekarang. Ya. Yang kedua, wa yaqulu bihaisu yusmi'a nafsahu kakuli ruknin qaulin Allahu Akbar. Nah, ya. Berikutnya yang harus dilakukan itu adalah membaca takbir. Awas membaca takbir ulah ngagerenyem sampai telinga kita pun gak denger. Ulah. Tapi hatta yusmi'a nafsahu, sehingga meredenge memperdengarkan dari kalimat kita itu, diri kita itu mendengar Allahu Akbar, ya. Nah, lain deh lamun jadi imam ke, lamun jadi imam lain deh. Imam lamun kersorangan itu hatta yusmi'a nafsahu, diri kita itu mendengar. Ari mendengar ku hate apa ku ceuli? Ku ceuli, ari ku hate mah karasa. Kadang geus takbir. Encan eta. Hatta yusmi'a nafsahu. Ka qauli ka kulli ruknin qaulin, sama seperti rukun kauli lainnya. Di sapina udah. Jadi ketika baca Fatihah pun harus ayusmi'a nafsahu. Kudu kadenge ku dirina. Ya, tapi da ayeuna mah make mie kancing teh ya, lain ukur-ukur diri, ku batur ge kadenge. Ya, Allahu Akbar di rakaat ka 3 ka 4 misalkan dengan Isya, alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu kudu dini unggul, tapi kulantara di tempat tertentu mah make mie kancing, makmum ge jadi ngadenge. Ulah-ulah pas pada dhalin. Jadi amin kabeh kadeh. Di rakaat ka 3 rakaat ka 4. Ulah.
Eta mah darat mah kayak kancing teh gitu nya, bisi-bisi gitu ya. Nah, walhasilu anna takbirata, kesimpulannya saat membaca takbir itu tastamilu ala sittata asyara syarton, ada 16 syarat ya, wa ala sittati sunanin, ada 6 sunat. Pasyurutu, maka yang menjadi syarat adalah ada 16 syarat ya saat membaca Fatihah. Saat membaca takbir. Yang pertama, al-ityanu bijami'i hurufin qaiman inda wujubil qiyami. Bagi orang yang mampu berdiri, maka maca Allahu Akbar dari mulai A sampai dengan Ro wajib dibaca bari nangtung. Jadi lamun Allahu nyeri cangkeng ya, ngadadak nyeri cangkeng ya, nyeri tuur ngadadak nyeri tuur na diuk we ya. Padahal kewajiban nangtung salila Allahu Akbar wajib ya, bisa dilakukan dengan nangtung, kudu nangtung. Komo lamun tengah haja-haja mah nangtung wae cangkeul ya. Allahu Akbar diuk we bar dihanap ulah ya. Jadi dari mulai A sampai Ro ya, wajib dilakukan ya dalam keadaan nangtung ya. Min goril qiyami lam tan akid salatuhu. Lamun orang yang wajib berdiri, orang yang mampu berdiri membaca takbiratul ihram sapotong nangtung sapotong diuk lam tan akid salatuhu, teu jadi salatna. Siga nu heureuy tapi bener ya teh kade ya. Wasani isma'u nafsahu tasarwa. Syarat yang kedua, saat takbiratul ihram tuh ya harus diperdengarkan oleh dirinya ya. Yang ketiga, kaunuha al-lafzul jalalah ya. Harus mempergunakan lafaz Allah. Allahu ya. Wabil lafzi akbar ya. Nuka opatna harus dengan lafaz akbar ya. Yang kelima, bisigoti af'ala, teu meunang Allahu kabir, tapi kudu Allahu akbar ya. Yang keenam, bilogotil arabiyah liqadirin alaiha, jadi mah kieu ya. Buat orang yang mampu berbahasa Arab ya, maka ngucapin Allahu Akbar ya kudu mempergunakan bahasa Arab. Qala Ibnu Hajar wa man aziza anin nutqi bit takbiri bil arabiyati wa lam yumkin at-ta'allumi fil waqti tarjama anhu wujuban bi ayyul ghatin. Lamun memeh takbiratul ihram teu sempat belajar, teu mungkin belajar da waktuna geus kaburu rek beak lamun diajarna Allahu Akbar diajar Allahu Akbar unggul teu bisa. Maka make bahasa naon we, tapi asana moal mungkin ayeuna mah nya teu bisa ngucapkeun Allahu Akbar. Lamun teu bisa maca Fatihah masih kana mungkin ya. Walaupun sebetulnya mah hese neangan jelema nu teu bisa maca Fatihah ukur sakadar bisa ya. Lamun anu bener memang hese gitu nya. Ya sekedar bisa hese neangan anu bener-bener teu bisa maca Fatihah ya. Tapi ya wala ya'dilu li dzikrin ahor, tapi teu bisa ngabandingan ku dzikir. Jadi akhirnya tidak bisa diganti dengan misalkan Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahmanul Quddus, teu bisa ya, kudu Allahu Akbar we gitu ya. Yang ketujuh, taqdimul lafzul jalalah ala akbar, mendahulukan lafaz Allah baru kemudian akbar. Teu bisa akbar Allah ya, atau kabirullah kamu ya, tapi kudu Allahu Akbar. Yang kedelapan, entong dipanjangkeun lafaz jalalahna Allah, ulah hamzahna ulah dipanjangkeun Allah. Yang kesembilan, adamu maddil ba'i min akbar, Allahu Akbar, ulah Allahu Akbar ya.
Keadaan gitu coba, keadaan ge. Da keadaan da lain naon namanya? Mad ari disukun. Yang taya mah di dinya mah. Ulah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulah. Ya. Pondok we, ya. Wa nasiru ada mutasdidil ba'i min akbar. Halo, nu kasalapan ya? Ba'na ulah ditasdidan. Allahu Akbar. Ulah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ulah. Ya. Wal hadiah yang 11-nya ada muziyadati wa wisakinah au mutaharikah baina kalimatiha. Allahu Akbar. Ayawan atau Allahu Akbar. Jadi ulah Allahu Akbar ulah atau Allahu Akbar. Erek wauna mah paeh, erek wauna mah hirup teu meunang. Ya. Lempeng we Allahu Akbar. Ya. Ulah Allahu Akbar. Ya. Sok kaloba di kampung mah pan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ya. Wasani asaro yang ke-12 ada mulfasli bainahuma domirul fasli falau qala Allahu huwa akbar itu bisa tah Allahu huwa akbar ya Allahu huwa akbar bahkan lamun make Allahu huwa akbar mah lam tan akid salat teu jadi salatna ya artinya teu jadi salat teu sah samatan kitu mah rugi Allahu akbar teh kan mimiti pisan awal kayaknya geus gagal jadi kalah sebelum bertanding gitu lamun bertanding dia mah salat dancan tapi geus batal subhanallah karunya-nya wasali sa'asaro yang ke-13-nya ada muwaqfatan tawilatan baina kalimataiha Allahu Akbar ulah eta nyambungkeun niat Sopan begitu, nyambung ke niat Allahu encan wae can geunang wae can beunang wae niatnya Allahu Akbar. Ulah eta ya. Aya munfasilnya teu meunang dipisah tah. Waqfatan tawilatan. Yang ke-11 Yasin yang ke-14 ya. Wa rabi'a asyara duhul waqti sholati. Kudu geus asup waktu salat. Lamun salat Isya 18.59 urang rek salat Isya tapi karek 18.50 Allahu Akbar teu jadi salatna teu kaci ulah dah abi mah keur beunjeunna resep kana salat teh can waktuna ge geus waktu takbir ulah awas Bah Haji Abeb can waktuna mah ulah waka salat ya nya ge keresepnya yang ke-15 iqa'uha bijami'i hurufiha ba'dal istiqbalil wajibi. Nah, nyebutkan Allahu Akbar teh kudu geus sampurna jeung hareup kiblat. Jadi ulah kieu. Ngobrol kene ari kamari kacang sebaraan. Oh, 15.000. Allahu Akbar. Ulah. Kudu geus lempeng ya, geus kiblat ya. Kakarak Allahu Akbar. Ya. Nyengsol keneh ulah geus Allahu Akbar. Kudu geus sampurna, harus geus sempurna, ya. Kaeulah hiji deui. Wasadi sa'asaro yang ke-16 takhiruha fil iktida anti biratul imam, ya. Abah, Pak Yusuf, Pak Slamet, nu imam, Pak Ustad Ridwan. Budak keneh da manehanana teh urang lamun takbir Allahu Akbar. Ulah Pak Yusuf, nya ge budak keneh ulah miheulaan imam. Kayak beres imam, Ustad Ridwan sudah Allahu Akbar, Pak Yusuf kakarak Allahu Akbar. Wayahna sakotan ajan urang leuwih kolot dipotong Ustad Ridwan. Ustad Ridwan heula anu imam, anu takbir. Sok mangga saha? Sok ngomong. Niat Allah takbir awal itu berlaku takbir yang lain kan? Misalnya contohnya ada setelah sujud mau bangun ya. Jadi dia putus Allah berhenti pas diri we bar Allah Akbar gitu. Kunaon make jeung eureun heula eta we jaman. Kunaon make jeung eureun heula. Nah, harus ditelusuri apa yang menyebabkan terjedanya.
Ini yang diceritakan adalah takbiratul ihram. Ya. Lamun takbiratul intiqal, ya, takbir perpindahan dari satu rukun fi'li ke rukun fi'li yang lain, ya, tidak ada penyebutan secara khusus seperti itu. Tetapi kita harus tahu dulu naon anu menyebabkan takbiratul intiqal eta kapisah. Allahu Akbar. Karena naon dah gitu. Kalau ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara, ya, karena itu bukan takbiratul ihram, enggak. Tapi kalau alasannya tidak dibenarkan, misalkan Allah Akbar. Nah, kita kan itu malah rukunnya kan naik. Ya, takbiratul intiqal bukan termasuk rukun. Bahkan untuk rukun saja kita batuk di kemarin yang membatalkan sholat, kita batuk, kita dehem yang mufhimin itu batal sholat. Tapi lamun dehemna, ya, karena ingin memperbaiki rukun, lamun orang teu dehem maca Fatihah mau bener ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah eta mah kalau untuk memperbaiki rukun teu naon gitu ya. Nah, selama ini mungkin termasuk saya, mudah-mudahan yang lain enggak, baca niat itu sebelum Allahu Akbar, dan barangkali mungkin masih banyak yang seperti itu selama ini. Nah, itu hukumnya dari sekarang umur dari Roger lahir sampai sekarang 50 tahun lebih. Yang udah ini bagaimana? Wa yughfaru ma qad salaf. Yang lalu mah biarkan berlalu dihampura ku Gusti Allah oge. Ya. Bagi masyarakat yang lain ini mungkin masih makanya kudu ngaji teh. Sebetulnya Pak Tony, ini mah hanya menguatkan. Ini sudah dibahas di Sapinah. Ini hanya menguatkan ini. Ini sudah dibahas di Sapinah, sudah dibahas di Fathul Muin. Di Fathul Muin awal, ya. Di Sapinah sudah. Ini sudah lewat di Sapinah mah. Ya. Lagi jemput anak, jadi enggak ini gitu ya. Nah, ini setiap segala sesuatu yang kita lakukan di masa lalu ada kekeliruan, ya. Pertama, tobat we heula, minta hampura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan-kekurangan, ya. Insya Allah segala sesuatu yang kita lakukan dalam keadaan tidak tahu dihampura. Sama halnya dengan yang ditanyakan sama Pak Ken. Yang sebelum 2 tahun terakhir ini bagaimana? Dihampura Pak Ken. Ya. Yang sebelum 2 tahun terakhir ini Pak. Ya, tapi kalau setelah itu kita masih melakukan hal yang sama, awas, tiada maaf bagimu, ya. Wasunanu, insya Allah minggu depan ya. Kan kemarin tadi disebutkan ada 16 syarat dan ada 6 sunat. Nah, ini harus diceritakan semuanya. Minggu depannya dari atas azan. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna qad ashrabna Batub alaina taubah tahzilu kulli haubah wastur lana wa amini rawati Rabbi walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal iwani wa sairil hilali wa kulli dhi mahabba ajiratina subah wa muslimina azza amina Rabbi yasma wa tawajudan manna il-Mustafa Rasulina Rabbi kulli suri salawat salam Rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi idatan tasdi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendek.